reaksi merajalela, keadilan mandul, lembaga-lembaga hukum kehilangan taring. Tapi di tengah wajah suram pemberantasan korupsi, nama satu tokoh kembali mencuat sebagai harapan rakyat, Ahok Basuki Cahayapurnama. Di media sosial, rakyat bersuara dan bersorak menginginkan satu hal yang sama: angkat Ahok jadi ketua KPK. Tapi benarkah itu mungkin? Atau hanya ilusi rakyat yang rindu pemimpin jujur dan bersih? Inilah analisis selengkapnya. Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, ruang kritis untuk membicarakan kebenaran, fakta dan politik kebangsaan tanpa kompromi. Karir politik formal Ahok sebagai pejabat publik sudah panjang. Mulai dari Bupati Belitung Timur, anggota DPR RI, Wakil Gubernur DKI, Gubernur DKI Jakarta, hingga Komisaris Utama Pertamina. Dalam setiap jabatan, Ahok selalu membawa prinsip keadilan sosial, transparansi anggaran, akuntabilitas, serta penggunaan dana publik yang efektif dan efisien. Dikenal sebagai pejabat publik yang penuh integritas, jujur, terbuka, tegas, berani, dan takut pada Tuhan, membuat banyak pejabat dan pengusaha koruptif ketar-ketir berhadapan dengannya. Tidak mengherankan jika banyak netizen mendorong agar Ahok diangkat menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Keinginan itu muncul seiring dengan narasi Prabowo tentang tekadnya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Saat ini, Kejaksaan sedang memainkan peran strategis dalam pengungkapan korupsi. Namun kepolisian masih dianggap mandul dan KPK justru tiarap dan kehilangan marwah. Maka banyak pihak menganggap perubahan pimpinan KPK mutlak diperlukan. Secara karakter dan rekam jejak, Ahok memang sangat cocok. Ia selalu bersuara lantang tentang pembuktian terbalik harta para pejabat, tentang undang-undang perampasan aset para koruptor, dan hukuman mati bagi para koruptor, serta praktik bersih dan transparan dalam penggunaan anggaran di birokrasi pemerintah. Namun di balik harapan rakyat itu, terdapat kendala hukum dan politik yang besar. Pertama,
Ketua KPK bukan jabatan eksekutif yang memungkinkan presiden bisa mengangkat dan memberhentikan seketika. Sebaliknya, jabatan pimpinan KPK tidak bisa sembarangan diganti di tengah jalan, mengingat ada periodisasi waktu jabatan. Pengangkatan pimpinan KPK, yaitu ketua dan wakil ketua, prosesnya harus melalui panitia seleksi. Selanjutnya hasil seleksi diserahkan kepada DPR. Selanjutnya DPR mengusulkan kepada presiden. Barulah presiden dapat mengangkat. Kedua, pimpinan KPK tidak boleh berasal dari partai politik atau sering disebut dengan non-partisan. Secara fakta, Ahok tercatat sebagai salah satu pimpinan partai PDIP. Ketiga, Ahok berseberangan dengan banyak fraksi di DPR. Bahkan konon hubungan politiknya dengan Presiden Prabowo pun tidak hangat. Dengan demikian, harapan agar Ahok menjadi ketua KPK bertentangan dengan realitas hukum dan politik yang berkembang saat ini. Atau dengan kata lain, sistem politik dan sistem hukum sekarang tidak memungkinkan Ahok duduk sebagai ketua KPK. Yang mungkin bagi Ahok justru adalah jabatan-jabatan eksekutif tertentu atau posisi di tim ad hoc pemberantasan korupsi atau pucuk pimpinan BUMN. Terlepas dari itu, keinginan rakyat ini menunjukkan satu hal. Bangsa ini semakin sadar bahwa pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang jujur, transparan, tegas, dan berani. Dan salah satunya adalah Ahok. Dan yang paling menentukan juga adalah kemauan politik presiden dan kesungguhan politik presiden untuk memberantas korupsi. Mungkinkah itu terjadi? Ahok mungkin tidak dapat menjadi ketua KPK secara aturan hukum dan politik, tetapi suara rakyat yang menginginkannya bukan sekedar dorongan jabatan, melainkan tanda jeritan keadilan. Rakyat sudah muak. Korupsi terlalu lama merusak bangsa ini. Karena itu pertanyaannya bukan lagi bisakah Ahok menjadi ketua KPK, tetapi beranikah presiden membentuk sistem pemberantasan korupsi yang memberi wewenang besar kepada orang-orang seperti Ahok? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dukung channel ini agar terus bersuara untuk kepentingan rakyat dengan menekan subscribe
like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis dan membangun. Terima kasih.